Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum lanjut, coba didengarkan namanya untuk mengecek siapa temannya yang tidak sempat hadir. Ya. Aulia Rahma, Eka Dwi Lestari. Dengan mengucapkan basmalah, kita mulai doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat materi pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Yaitu tentang jinayah. Apa tema yang kita pelajari dalam jinayah tersebut? Kira-kira ada yang bisa mengulangi apa definisi daripada pembunuhan? Apa itu pembunuhan? Ya, itu sebuah tindakan atau perbuatan Yang menghilangkan nyawa seseorang. mengakibatkan Nyawa seseorang melayang. Ya. Nah, untuk materi kita pada kesempatan ini tak kalah pentingnya lagi lanjutan daripada materi kemarin yaitu pembunuhan. Apa materi kita hari ini? Yaitu sanksi atau hukuman bagi pelaku pembunuhan tersebut. Nah, materi kita adalah tentang kisos. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini dengan materi kisos adalah mengetahui pengertian kisos. Kemudian yang kedua, kisos itu terbagi atas beberapa macam. Jadi melalui pembelajaran kita nanti, baik itu diskusi maupun tanya jawab, kita bisa mengetahui macam-macam kisos. Ini yang kedua, pengertian kisos, macam-macam kisos, dan dasar hukum dalam Al-Quran. Tetap kita akan mengetahui apa dasar hukum dalam Al-Quran daripada materi kisos ini. Dan syarat-syarat kisos, demikian juga hikmah disyariatkannya kisos tersebut. Kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan paling dimulai ya kelompok 1 silakan dibagi materinya per orang saja. Kelompok 2 dibagi, dan kelompok 3 di kelompok 4. Saya persilakan untuk menyimak, membaca, dan menganalisa, mempelajari materi yang sesuai yang didapatkan pada kertas tersebut. Lalu kemudian sebentar kita akan kumpulkan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Siapa yang sama materinya sebentar akan bergabung untuk mendiskusikan demi pendalaman daripada materi tersebut. Nah, sekarang untuk tiap kelompok dulu masing-masing silakan pelajari materinya masing-masing. Dan sebentar akan perhatikan dulu. Sekarang ini adalah dari kelompok kita yang tadinya berbeda materi. Pada sesi berikutnya dari materi yang sama akan berkumpul mendiskusikan sesama kelompok lain yang materinya kebetulan sama. Materi nomor 2 silakan bergabung di sini. Dan yang 3 di sini. Yang 4 kumpul materinya di belakang. Nah, apakah kalian sudah berada pada kelompok dengan materi yang sama? Sudah. Nah, sekarang silahkan Anda mendiskusikan materi tersebut supaya bisa menguasai betul apa pengembangan daripada materi itu.
Dalam pembelajaran ini pada kesempatan ini ada paling tidak ada dua sumber pelajaran yang kita gunakan ya. Sumber pelajaran pertama adalah buku. Kemudian kita bisa mengambil materi dari internet. Dalam hal ini adalah ada modul, ada jurnal yang bisa kita buka untuk menambah pendalaman materi kita pada materi sesuai yang ditugaskan. Membaca buku materi yang ada di sini. Ya, baik ya. Untuk kelompok yang memiliki kode materi pertama, silakan apa hasil daripada diskusi kalian pada materi tersebut silakan dibaca. Ya. Materinya adalah ya, silakan dibaca apa definisi daripada kisos. Ya. Coba. Definisi kisos dari segi bahasa yaitu berasal dari kata al-kisos dan al-qasos yang berarti mengikuti jejak. Sedangkan menurut istilah ialah hukuman yang seimbang bagi pelaku pembunuhan atau tindak pidana melukai atau menghilangkan fungsi anggota badan orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Ya, baik. Saya kira jelas definisinya dari kelompok 1. Kita berikan aplaus ya untuk kelompok 1. Ya. Kalau bisa ditambah lagi materinya yang terkait dengan definisi tersebut supaya materinya bisa dipahami lebih dalam lagi. Kemudian untuk kelompok 2, silakan dibaca materi hasil diskusi yang Anda peroleh dari kelompok kalian materi tersebut, ya, yaitu Macam-macam kisos dan dalilnya. ya. Macam-macam kisos ialah 1. Kisos jiwa atau pembunuhan. 2. Kisos badan apabila melukai atau menghilangkan fungsi badan. Dasar hukum kisos. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Al-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 45. Ya, sangat jelas lah macam-macam kisos dan dasar hukum atau dalil tentang hukuman kisos tersebut. Baik, untuk di materi kelompok 2 ini kita kasih aplaus untuk selanjutnya. Ya, jadi sesuai dengan nomor kode materi yang dikasih, silakan kembali ke kelompok asal. Ya. Jadi sekarang itu ya antara teman Anda dan Anda saling menjadi berfungsi sebagai guru, ya dia akan mengajari kalian materi yang didapatkan pada pembagian materi pertama tadi. Ya, baik kan? Alhamdulillah kita sudah melakukan proses pembelajaran secara berkelompok. Ya, nah sekarang mari kita sama-sama menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Untuk materi pertama yaitu apa definisi daripada kisos. Ya, maka definisinya adalah ya, kisos itu memberikan hukuman ya, yang sama
perbuatan pelaku itu kepada korban. Ya. Makanya di situ ada kisas pembunuhan dan kisas badan. Kisas pembunuhan dalam hal ini adalah nyawa dibalas dengan nyawa. Kalau kisas badan itu luka dibalas dengan luka. Kalau yang luka adalah matanya, maka yang dibalas juga dengan mata. Ya, itu untuk definisi ya, definisi dan macam-macam pada kisas itu. Ya, jadi ada dua sesuai dengan dalil tadi. Nah, kemudian dasar hukum daripada kisas ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 45. Firman Allah, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas ila akhiril ayat. Kemudian materi berikutnya adalah tentang syarat-syarat kisas, yaitu terjadinya kisas itu kalau orang yang terbunuh itu adalah orang yang terjaga, terjamin kehidupannya, tidak boleh dibunuh. Dan yang terbunuh itu bukan bapak, yang membunuh itu bukan bapak ya, bukan bapak. Kemudian selanjutnya ada hikmah. Ya, ini kelompok 4 ada hikmah daripada hukum daripada kisas ini, yaitu hikmahnya adalah demi terjaganya hak seseorang untuk hidup. Ya, kenapa bisa terjaga? Karena dengan adanya hukuman, kalau membunuh juga harus dibunuh, maka orang lain akan berpikir untuk melakukan tindakan pembunuhan. Ya, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan diyah dan kafarah itu sebagai pengganti bagi hukuman qisas atas pembunuhan sengaja dan keluarga korban itu memaafkan. Ya, baik. Ya, untuk semua kelompok saya kira bagus proses belajarnya hari ini. Mudah-mudahan terkesan bahwa dengan belajar seperti ini kita betul-betul mencari tahu tentang materi yang ada, baik melalui buku, internet, atau modul, ya, bahan ajar, atau bahkan jurnal atau sebuah hasil penelitian ya. Ya, dan untuk semangat kita dalam belajar, mari kita sama-sama memberi aplaus. Ya, dan kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, semoga Allah memberikan kesempatan untuk belajar lagi pada waktu atau pertemuan selanjutnya. Amin. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.